izin bertanya, apabila kita ingin berdoa dan kita ingin meminta sesuatu dari Allah, apakah harus dimulai dari memuji Allah terlebih dahulu, setelah itu kita meminta, atau sebaliknya? Atau boleh langsung meminta sesuatu ke Allah tanpa memuji Allah? Mohon penjelasannya, Prof. Lalu pertanyaan kedua, ini dari namanya tidak tercantum, Prof. Assalamualaikum, saat kita menikmati momen saat berdoa, apakah itu pertanda Allah juga menyapa kita lewat doa? Lalu dari yang ketiga dari Anda tentang doa juga, Prof. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah yang terpenting terkabulnya doa, berdoanya, atau mempraktekkan doa itu sendiri? Tiga dulu, Prof. Oke. Begini, Pak Alex ya. Jadi kita lihat di dalam bukunya Ihya Ulumuddin, di situ ada bab kitab berdoa, etika berdoa. Menurut Imam Al-Ghazali itu ada 12 ya. Ya, kalau kita mau urut, pertama tentu kita harus dalam keadaan bersih ya kan, apakah mandi junub atau berwudu. Yang kedua tentu harus menutup aurat. Yang ketiga kita dianjurkan ya diawali dulu dengan sholat hajat kalau ada waktu ya. Sesudah itu disunatkan untuk menghadap ke kiblat tentunya kan. Kemudian yang kelima itu mengangkat kedua tangan, jadi bukan di atas paha. Nabi berdoa itu kelihatan ketiaknya, kata Sayyidina Aisyah, itu hadis. Nah setelah itu diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca tahmid, itu yang ketujuh, Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan na'min, atau Alhamdulillah, jenis-jenis redaksi macam-macam ya. Kemudian yang kedelapan adalah kita selawat terhadap Nabi, karena Nabilah yang membuat kita sadar menemukan hidayah Islam ini. Nah kemudian yang kesembilan ya, kita mulai melakukan munajat. Munajat itu artinya kita ungkapkan kelemahan kita sebagai seorang hamba dan menyatakan kekaguman kita terhadap Allah yang Maha Agung ya. Yang kesembilan, setelah munajat barulah kita berdoa sesuai dengan hajat kita yang tadi kita akan mintakan ya. Yang ke-10 kita baca selawat ya. Yang ke-11 kita baca lagi surah Al-Fatihah ya. Yang ke-12 ya, kita mengembalikan diri kita kepada Allah. Apapun keputusanmu ya Allah, kami pasrah. Inilah harapan kami. Jadi 12 etika berdoa di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Yang kedua adalah berdoa mana yang lebih penting ya. Apakah jadi berdoa itu hampir sama yang ketiga juga, menyapa ya. Jadi kita menyapa Tuhan. Berdoa itu artinya memanjat langit. Berdoa itu artinya menyatakan kehambaan diri. Berdoa itu artinya pertanda pengaguman kita terhadap Allah Rabbul Izzah, Rabbul Jalal ya. Kemudian doa itu juga pertanda bahwa hambamu butuh dan engkaulah yang memberikan kebutuhan itu. Doa itu juga berfungsi sebagai mukhul ibadah ya. Nah kalau kita sudah melakukan hal-hal seperti ini, maka urusan pengabulan doa itu menjadi sekunder. Yang primer itu adalah berdoanya itu sendiri ya. Sudah ada unsur mengingat Allahnya di situ, menyapa kan tadi. Kemudian juga sudah ada unsur penekanan diri kita itu sebagai seorang hamba yang hamba tadi saya sudah definisikan. Hamba itu sesungguhnya artinya ialah
peletakan diri kita sebagai seorang yang nggak ada apa-apanya di hadapan Allah, itu sudah hamba itu. Nah, kita kan mendefinisikan hamba ialah harus melakukan rukun Islam, itu amalia oriented. Tapi ada orang melakukan amalia oriented seperti itu, tapi penghayatannya nggak ada. Nah, yang kita inginkan penghambaan diri ini ialah dua dimensi, meletakkan diri kita sebagai seorang hamba hina dina di hadapan Allah, ya. Dan yang kedua, kita mewujudkan kehambaan kita dalam bentuk pemenuhan kewajiban-kewajiban kita terhadapnya. Jadi yang pertama itu adalah penghambaan diri, yang kedua adalah pengamalan konsekuensi penghambaan diri itu dalam bentuk rukun Islam itu tadi. Jadi jangan ditinggalkan yang paling fundamental, yaitu penghambaan diri. Nanti kita bisa bangga itu, aku sudah melakukan segalanya kok, aku adalah hamba yang terbaik. No. Orang yang mengklaim dirinya sebagai hamba yang terbaik, maka itu bukan hamba yang terbaik. Ya. Dia tidak akan pernah cemburu orang itu kalau ada yang mengklaim dirinya hamba yang terbaik, karena dia tahu bahwa itu adalah orang yang tidak seperti itu yang diidealkan. Yang diidolakan itu adalah seperti Nabi. Nabi sudah Rasul, Nabi sudah maksum, anti dosa, terpelihara dari dosa ya maksudnya. Tapi Nabi masih tetap salat tahajudnya panjang sekali, amalnya juga panjang sekali, kontemplasinya juga dalam sekali. Padahal Nabi loh. Nah, yang diidolakan itu bukan orang yang menepuk dadanya sebagai seorang hamba. Allah tidak suka hambanya yang suka menepuk dadanya karena ahli ibadah. Itulah yang menyebabkan menangisnya malaikat seluruhnya 40 hari dan menyesal sejadi-jadinya karena mempertanyakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Ya, kenapa engkau akan menciptakan manusia pendatang baru, apalagi langsung jadi khalifah? Bukankah nanti manusia itu akan merusak alam dan melakukan pertumpahan darah? Sementara bukankah kami ini yang sudah mengkuduskan dan memuja engkau selama-lamanya? Jadi menepuk dadanya. Langsung Allah marah. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian. Nangislah malaikat itu sambil bertawaf memutari arasy. Itulah tawaf pertama, ibadah pertama secara formal dilakukan oleh malaikat. Hari ke-41 baru disapa oleh Allah, turunlah kalian di dalam Baitul Ma'mur. Jadi malaikat itu juga turun, jatuh. Tapi kalau iblis itu cemplung ke neraka kan, cemplung ke paling bawah. Ya, karena iblis itu istikbar, malaikat itu al-alin. Jadi ada dua tuh. Apa ya ayatnya itu? Ma mana'aka an tasjuda lima halaqtu bi yadayya. Apa lanjutan ayat itu? Ada kata-kata apakah engkau istikbar atau al-alim. Jadi istikbar itu iblis. Aku kan diciptakan dari api. Manusia itu diciptakan dari tanah yang jorok tuh. Nah, itu istikbar. Istikbar itu memandang enteng Adam dan tidak mau sujud. Aku nggak mau sujud terhadap Adam. Maka itu istikbar. Kalau malaikat, ya adalah sedikit. Aku kan lebih mulia daripada Adam. Aku ahli ibadah kok. Tapi masih sujud kepada Adam. Maka itu al-alin. Jadi apa perbedaan malaikat dengan Jibril? Apa malaikat dengan iblis? Iblis itu istikbar, sedangkan malaikat itu al-alin. Al-alin itu mengangkat dirinya tinggi-tinggi. Aku kan ahli ibadah yang senantiasa mengkuduskan engkau. Nah, kita sebagai manusia jangan istikbar dan jangan al-alin. Jadilah ibad. Ibad itu tidak ada alinnya sedikit pun, apalagi tidak ada istikbarnya sedikit pun. Nah, itulah artinya hamba. Hamba yang sejati tidak ada al-alin dan tidak ada istikbarnya. Saya kira begitu.